Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Ini sebenarnya melengkapi yang sudah ya. Ya, karena bagaimanapun juga ajaran Islam sebagai sebuah ajaran yang integral, yang artinya adalah terpadu, saling kait-mengkait, tidak pernah bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dia pasti kait-mengkait, pasti ada keterkaitan, ketersambungan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, apa yang sudah kita sampaikan, lihat, dimulai dari masalah-masalah yang namanya keniscayaan. Bahasa syaraknya disebut dengan daruriyat. Keniscayaan, daruriyat, tidak bisa ditawar-tawar. Ya, kalau ditawar berdampak negatif. Ada kerugian. Ya, kerugiannya kerugian dunia dan juga kerugian akhirat, itu pasti. Nah, hal-hal yang daruri ini ya paling tidak ya harus kita mulai dari memahami rukun iman, memahami rukun Islam. Karena memang yang namanya rukun itu sebutan lainnya sendi, sebutan lainnya pilar utama. Ya, kalau tidak ada pilar utama, tidak akan kokoh masjid ini, tidak akan tegak bahkan masjid ini. Ya, dia tegak, dia kokoh karena ada memang pilar utama. Nah, jadi rukun iman itu pilar utama. Rukun Islam juga pilar utama. Iman wilayahnya wilayah keyakinan, sementara Islam nanti wilayahnya wilayah implementasi daripada keimanan kita. Mari kita bedah. Ya, cepat aja. Saya izin juga nanti tidak ikut salat Isya karena ada hajat tetangga, jadi biar salat Isya di As-Sahwah atau di Lailatul Huda nanti. Rukun iman diawali dengan iman kepada Allah. Rukun Islam diawali dengan syahadat, klop. Rukun imannya diawali dengan iman kepada Allah. Bagaimana? Kemudian keyakinan akan uluhiyah Allah benar-benar menancap kuat. Rukun Islam ditandai dengan dua kalimat syahadat. Yang pertamanya, kesaksian kita, janji kita untuk berkomitmen hanya akan menuhankan Allah dan meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku utusan Allah. Nah, ini kan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Baru yang pertama. Tapi yang sudah saya sampaikan, begitu orang meyakini uluhiyah Allah, ketuhanan Allah, konsekuensinya kan ya kadang-kadang ya kita berusaha memeratakan ya bahasa itu ya mengikuti perkembangan. Iya. Kalau kita sebut konsekuensinya, maka itu kan berarti ya memang tuntutan yang memang tidak bisa tidak. Lah, maka konsekuensinya tuntutannya yang memang tidak bisa tidak adalah jarang ini disampaikan. Orang kadang mencukupkan hanya pokoknya yakin Tuhan itu Allah, Tuhan itu satu. Berhenti sampai di situ, tidak tuntas. Konsekuensinya adalah bahwa tidak ada yang layak untuk ditaati dan dipatuhi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, mencelakakan selain Allah. Tidak ada tempat untuk kita bermohon, berlindung kecuali hanya kepada Allah. Sudah ditepati itu. Begitu belum ditepati, ya kita belum bertauhid. Kalau belum bertauhid, kita masih ada dalam kesyirikan. Yang konsekuensinya luar biasa, luar biasa. Ya, ruginya, celakanya. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang luar biasa. Ibnul Qayyim al-Jauziyah membahasakan dengan kata-kata asyirku adlamudz zulmi. Quran berbahasa inna syirka la zulmun azim.
Kata Ibnu Taimiyah, syirik itu kezaliman yang memang luar biasa. Tidak ada melebihi kezaliman yang ada melebihi kezaliman syirik. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah, masih kita dapatkan orang-orang yang mengaku bertauhid, kenyataan yang justru kontradiksi dengan pengakuannya. Ya, coba lihat saja. Ya, masih takut kepada selain Allah, masih berharap kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah. Bagaimanapun tidak ada tempat di dalam ajaran tauhid yang memang kadang-kadang dipolis dengan kata-kata, ya, dengan ucapan-ucapan. Kita kan disuruh berusaha. Benar juga ya, disuruh berusaha. Tapi lupa rupanya. Berusaha disuruh. Tapi bagaimana usaha yang mesti kita laksanakan? Ada tuntunannya. Itu ya. Ya, jadi bukan usaha hanya menurut keinginan kita. Ada tuntunannya, ada panduannya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, faktanya tauhid memang ajaran yang begitu mudah. Tauhid keyakinan yang memang begitu indah. Tauhid memang keyakinan yang benar-benar sejalan dengan nalar yang sehat. Kembali, ad-dinu yusrun. Islam itu mudah. Lihat mudahnya tauhid. Betapa mudahnya tauhid. Tidak direpotkan kita. Ada masalah. Kalau kita salah, kita akui. Tapi dalam waktu yang sama kita mohon ampun kepadanya. Ada masalah, ada beban. Kita adukan kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan menyelesaikan masalah datang ke pedukunan, bukan. Minta menyelesaikan masalah, laporlah kepada Allah. Jadi ada yang mengatakan dalam bahasa apa ya namanya ya. Ya mungkin bahasa al-arifin lah, orang-orang yang arif. Apa katanya? Jangan kau mengatakan, Tuhan, aku punya masalah. Tapi katakanlah kepada masalah, aku punya Tuhan kok. Ini kan ya memang ya tentu mendalam ini. Artinya kita ya memang melapor kepada Tuhan itu ya juga sifat kemanusiaan. Ya tapi ya Tuhan yang memang maha tahu, maha segala. Ya justru ya kita tidak kemudian orang yang dirundung masalah yang memang kadang-kadang kan bisa jadi lupa diri, bisa jadi ya terbebani, bisa jadi stres, kan itu kan? Ya. Padahal sikap yang benar adalah masalah kau datang mendatangiku tapi aku punya Tuhan. Ya artinya yang menyelesaikan masalah itu adalah Tuhan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Begitu nanti dengan rukun-rukun yang lainnya. Hingga sampailah kepada yang namanya iman kepada qada dan qadarnya. Ya, saya akan mengkaitkan dengan kondisi kekinian yang kita sama-sama menghadapinya. Iya. Mengimani ketentuan dan takdir dari Allah. Qada itu ketentuannya yang memang pasti akan dia berlakukan. Begitu berlaku menjadi takdir. Siapa yang menentukan? Siapa yang mentakdirkan? Kan tidak ada yang lain selain Allah. Ya makanya ya pandai-pandailah menyudahi, ya, menyudahi kondisi yang kekinian yang kita hadapi. Kondisi apa? Apalagi kalau bukan ya sebaran ya virus ya COVID ya 19. Kita tidak habis pikir ada orang yang tidak ke masjid selama COVID, ya alasannya COVID.
Masa begitu? Ya kalau ada orang yang tidak cukur dari awal COVID ya sampai sekarang tidak mau cukur dia. Takut dia. Jangan-jangan tukang cukur positif. Nanti ketular saya. Jadi tidak biasa-biasanya gondrong sekarang gondrong. Iya, ya kita sih agak geli-geli aja sih. Agak geli saja sih. Waspada, hati-hati, upaya ikhtiar untuk menghindari. Iya. Tapi kalau kemudian yang ada selalu saja perasaan takut, was-was, tidak pernah ada tenangnya, nyamannya, ya jangan. Jangan. Yang mendatangkan penyakit Allah. Di satu sisi, yang mewajibkan hukum-hukum syarak juga Allah. Tidak mungkin berbenturan. Di sini memerintahkan ibadah, di sini justru menyuruh kita hati-hati dengan musibah, menyuruh kita meyakini bahwa musibah itu datang dari Allah. Ini jangan dibenturkan, jangan dibenturkan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya, jadi pandai-pandai menyudahi, pandai-pandai mendudukan masalah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, iya. Nah, setelah yang memang daruriyat yang tidak bisa tidak ini, orang tidak bisa tidak, dia wajib sholat. Gimana kalau saya sakit? Ya sesuaikan. Sakit itu bisa jadi alamat. Ya. Awal-awal menuju apa? Menuju kematian. Mestinya yang terpikir itu. Sakit itu bisa jadi awal-awal menuju kematian. Ya. Karena sakit awal-awal tanda-tanda menuju kematian. Yang mestinya dalam sakit kita ya justru selalu ada upaya-upaya untuk lebih mendekatkan kepada Rabb yang menciptakan kita. Mestinya upaya itu ada. Nanti karena sakit kondisi membatasi kita. Lihat kearifan Islam. Walaupun tidak bisa wudhu, tayamum lah. Tidak bisa tayamum sendiri, minta bantu anak. Minta bantu yang mendampingi kita. Ya tolong ya tayamumi saya. Dipersulit. Gimana Pak, Bu? Salat berdiri apa duduk? Boro-boro berdiri, duduk aja repot. Ya udahlah berbaring. Cukup sekalipun hanya dengan ya gerakan kepala. Di saat tunduk, kita maksudkan ruku. Tunduk lebih rendah, kita maksudkan sujud. Itu pun sudah jadi. Begitu keadaan kita memang bisanya seperti itu. Tapi kalau orang ingin free sama sekali, ingin bebas sama sekali, ya inilah yang tidak ada tempat. Begitu halnya dengan puasa, begitu halnya dengan nanti zakat haji. Tidak ada beban yang ditimpakan melebihi kemampuan yang Allah berikan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu sudah kita tepati. Berikut ada yang namanya hajiat. Hajiat ini apa? Hajiat ini fasilitas, rukhsah yang memang Allah berikan. Rukhsah yang memang Allah berikan. Sesuai dengan keadaan yang memang kita dapatkan rukhsah, fasilitas. Yang namanya fasilitas atau rukhsah ada istilah. Kan terserah kita mau kita manfaatkan atau tidak. Ya, kita tidak membantah juga pendirian orang seperti ini. Ya, maksudnya adalah ya ada rukhsah, kita dalam perjalanan. Kita dalam perjalanan boleh tidak puasa ya, tapi ya dibayar nanti. Rukhsah kita dalam perjalanan boleh salat di jamak atau di qasar ya, tapi tidak salat. Orang-orang yang sengaja mengqadha tidak kuat alasannya. Orang yang sengaja mengqadha tidak kuat alasannya. Dalilnya innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu bagi orang-orang yang beriman waktu-waktunya sudah ditentukan. Lihat. Jadi kalau sengaja mengqadha, wah ini lain, ini enggak. Nanti aja lah kalau sudah sampai ke Samarinda. Iya, jangan berapa kali sholat.
Mungkin paling tidak 2 waktu ya. Zuhur, 3. Ya, asar, maghrib, isya. 3 waktu. Iya. Nah, isya bisa disabarin enggak? Maghrib. Nah, ya maghrib isya bisalah dijamak nanti disabarin enggak. Tapi kalau berangkatnya sebelum zuhur, asar, nanti isya, maghrib isya bisa di Samarinda. Ya mungkin tengah malam. Iya, ya jangan-jangan subuh baru nyampe. Lah, jadi jangan diprogram nanti diqadha, jangan. Ya, salatlah di jalan. Ya, enggak ada tempat, pasti ada. Supir enggak mau singgah. Wah, ya memang bisa jadi ada supir yang begitu itu. Tapi kalau memang faktanya seperti itu, pasti ada juga kan singgahnya kan. Mungkin ada yang mau buang air kecil atau apa. Mungkin mau makan. Udhu lah. Singgah di warung belum waktu sholat, ya udhu lah. Nanti di kendaraan, di jok, enggak apa-apa. Ini sudah hampir habis waktu asar. Kalau mau sedikit tata krama enggak apa-apa. Maaflah. Ya, saya akan ke yang samping kita. Allah. Sulit jadi beban? Enggak jadi beban. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya itulah namanya ajiyat. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak membuat di dalam agama ini kesulitan bagi kamu. Begitu ada kesulitan, pasti diberikan jalan keluar atau kemudahan. Yang terakhir tahsiniyat, dia ya polis saja, mempercantik saja, memperindah saja. Tidak bisa ditawar-tawar kewajiban. Kewajiban nanti tetap ada kemudahan-kemudahan. Begitu kewajiban itu justru dihadapkan pada kesulitan. Baru yang terakhir, pelengkap, penyempurna, memperindah, itulah namanya tahsiniyat, perkara-perkara yang disunatkan, perkara-perkara fadilah. Iya, harus pahami ini nih, ya, harus dipahami pembagian cara yang seperti ini. Ya, kadang-kadang orang, ya, kelihatan memaksakan, ya, memaksakan, padahal bukan kewajiban. Ini ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan dari jamaah di tempat lain, bukan di sini. Ustadz, kalau pengajian ba'da subuh itu, kalau sudah masuk waktu syuruk itu terbit matahari. Nanti kalau diperkirakan 10 sampai 15 menit, kita sebagian ulama ya berpendapat disunatkan sholat 2 rakaat. Habis sholat subuh kita zikir, kita wirid. Ya, ternyata matahari terbit. Begitu kurang lebih ya 10 sampai 15 menit disuruh kita sholat sunat 2 rakaat. Disebutkan memang ganjarannya sama dengan haji dan umrah, disempurnakan. Coba lihat, ganjarannya sama dengan haji dan umrah, disempurnakan. Hal-hal yang seperti ini perlu kita dudukkan secara benar ya. Pertama, hadis ini juga diikhtilafkan. Ya, Utsaimin itu mengatakan hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif, lemah. Tapi yang lain nanti tetap melihat hadis itu bisa dijadikan pijakan. Tapi tetap berselisih. Salat syuruk itu ada atau tidak ada? Karena hadisnya tidak menyebut salat syuruk. Disebut adalah begitu matahari sudah terbit, kira-kira 10 menit berikutnya, salatlah 2 rakaat. Nah, sehingga ada yang berpendirian salat 2 rakaat itu adalah salat duha. Yang memang interval waktunya cukup panjang. Dari matahari terbit di qadri rumhin, kira-kira sepenggalah, sampai menjelang waktu zuhur. Itu waktu duha. Panjang. Nah, jadi ada yang mengatakan salat yang dimaksud dengan salat syuruk itu adalah salat duha. Yang dimaksud salat 2 rakaat begitu matahari setelah terbit kira-kira 10 sampai 15 menit itu adalah salat duha. Yang lain mengatakan itu salat syuruk. Iya.
Tapi begitu mendengar janji-janjinya, pahalanya sama dengan haji dan umrah, maka orang bersemangat. Jadi pertanyaannya adalah, Ustadz, kalau ada pengajian, kemudian sudah sampai sholat syuruk, apakah saya meninggalkan pengajian? Nah, dudukan yang cerdas ya, dudukan yang cerdas ya. Ngaji itu, ngaji yang memang bertujuan ingin mengerti, ingin memahami agama ya, ingin memahami Islam. Ngaji itu talabul ilmi faridah, wajib. Ya, ngaji itu wajib. Salat 2 rakaat tadi hukumnya apa? Wah, cerdas kan? Lah inilah kadang-kadang orang tidak mampu mendudukan permasalahan. Yang wajib dikalahkan oleh yang sunat. Tidak betul, tidak betul. Ya saya khawatir ya jangan-jangan ya akhirnya mundur ke sana ke belakang tiang sholat 2 rakaat. Yang lain tidak ada yang sholat, cuma saya yang sholat. Mau dapat poin lebih. Pertama, dia mengalahkan yang wajib dengan yang sunat. Yang kedua, khawatir tidak mampu juga menjaga hati. Yang ketiga, memangnya pengajian tiap habis subuh? Memangnya pengajian tidak tiap habis sholat subuh? Ya cuma mungkin seminggu 2 atau 3 kali. Ya, atau mungkin hanya sekali. Atau ada yang tidak pernah ikut pengajian subuh, kan? Di sini ada pengajian subuh, Pak Ketua Takmir. Belum ada, nah adakan aja lah. Iya. Adakanlah seminggu sekali kah? Iya. Buruku ummati fi bukurihim, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buruku ummati fi bukurihim, keberkahan bagi umatku ada dalam berpagi-paginya mereka. Pagi-pagi bukan ngorok, bukan. Begitu masuk salat subuh ya bangunlah. Ya bahkan sebelum masuk salat orang sudah siap. Ini subuhnya bablas terus. Iya. Jangan keberkahan umatku akan didapatkan pada berpagi-paginya mereka. Ya tapi ini diadopsi oleh orang-orang di luar Islam. Komunis mengadopsi ini juga, tapi dalam waktu yang sama memusuhi agama. Masa subuh ke masjid, masa subuh ke rumah ibadah, subuh ya ke tempat kerja dong, subuh ya ke perusahaan dong. Ya tidak salah kalau habis sholat subuh. Ya tapi kalau subuh diabaikan alasan pekerjaan ya jadi salah. Ya majelis yang dimuliakan oleh Allah ya, jadi kalau bisa seminggu sekali lah. Iya. Ya kalau memang ya kita ya juga diinginkan nih. Tidak apa-apa lah, ganti-gantian lah. Ya, majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi jawabannya itu ya. Orang yang bertanya, apakah saya harus meninggalkan majelis untuk salat syuruk? Ya, tidak usah lah meninggalkan masjid. Duduklah. Oh, merasa kehilangan kebaikan. Oh, tidak. Justru kita mengunggulkan kewajiban atas yang disunatkan. Kemudian soal janji sama dengan apa tadi? Haji dan umrah. Iya. Sekali lagi Ibnu Utsaimin mengatakan hadisnya itu lemah. Iya. Kalaupun benar, hadisnya benar ya. Ini min babi tansyid. Ini masuk bab menyemangati. Ya. Jangan kemudian daripada capek-capek haji umrah, dananya juga ada. Dah lebih baik syarat syuruk saja. Sama pahala yang saya dapatkan dengan haji dan umrah. Tidak begitu cara berpikir. Tidak begitu cara memahami agama. Kewajiban tepati. Tambah dengan yang disunatkan. Tambah lagi dengan fadilat-fadilat sekalipun. Jangan kemudian diacak. Sunat mengalahkan yang wajib, fadilat mengalahkan yang wajib. Wah, tidak begitu cara berislam. Kondisi orang berbeda-beda. Ada orang habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat dia, cabut dia, keluar dia. Udahlah, saya alhamdulillah dari wawasan dan pemahaman yang saya dapatkan,
Ya justru ya mudah-mudahan lah kita semakin bijak, semakin arif. Jangan bersangka-sangka. Ini orang ini enggak bener, itu salam keluar. Jangan. Kondisi orang kita enggak tahu kan. Asal dia jujur aja. Dia buka lapak di pasar subuh. Umpamanya. Ya mau enggak mau. Tapi dia tidak mengabaikan kewajiban. Salam itu menyudahi sholat. Orang begitu salam selesai sholatnya. Tapi begitu ada waktu, ada kemudahan, tambahlah yang wajib dengan yang sunat, wiritan, berdoa, bermunajat. Jangan nanti alasan zikir, alasan ya ada amalan, kewajiban diabaikan. Tidak begitu cara kita berislam. Makasih dan mohon maaf.